Nikita Mirzani memeras Dr. Eja Gladys dan Dr. Samira memeras Dr. Atom Mopit. Itu narasi yang ada di dalam dakwaan jaksa. Punya hati nurani, bisa memutus secara menjunjung tinggi azas fakta-fakta kebenaran yang terungkap dalam persidangan, karena hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia, sehingga kita bisa berdoa sama-sama minta sama Tuhan supaya hakimnya ya tidak terkontaminasi, tidak bisa disuap, tidak bisa diintimidasi oleh pihak manapun. Ya, ingat, tidak ada yang lebih kuat daripada kekuatan doa dan kuasanya Tuhan. Oke, berhenti, stop berpikir negatif, minta dan berdoa sama Tuhan supaya hakim ya betul-betul bisa berlaku adil berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan alat bukti. Kamu yang pasti saya kemarin kaget datang ke pengadilan ya, rumah tempat orang-orang mencari keadilan itu penuh dengan pengawalan ketat. Saya pikir tadinya ada presiden atau ada pejabat yang disidangkan, tapi ternyata hanya sekelompok orang yang pura-pura belaga jadi mafia, seperti kayak di film-film gitu, pura-pura jadi mafia. Tapi kemarin juga mereka-mereka itu pada kenal saya sih, pada salaman juga sama saya. Ada kalau bicara gangster, bicara mafia, ya kebetulan saya kenal semua sama pimpinan-pimpinannya, gitu ya. Ya cuman nggak ini aja sih, nggak pemandangannya jadi gimana gitu ya. Itu kan pengadilan ya, bukan tempat atau di lapangan lagi ada kampanye gitu. Ya, Dokter Oki pasti kalau dipanggil sebagai kasus, terkait kasus maksud saya, dipanggil dalam kaitan kasus, didengarkan keterangannya sebagai saksi, dan dipanggil resmi pasti hadir. Saya sudah konfirmasi Dokter Oki akan saya dampingi juga ketika memang dipanggil resmi oleh pihak pengadilan. Saya cuma penasaran sama pengacaranya DRG yang namanya siapa, Julianus ya. Dari awal dia selalu berteriak-teriak ya, menyuruh-nyuruh pihak polisi Polda Metro Jaya untuk menjadikan tersangka Dokter Oki, untuk menahan Dokter Oki. Bahkan dia juga sempat menyampaikan bahwa dia bilang klien saya adalah sindikat ya, pelaku sindikat, yang dimana sampai detik ini saya belum pernah melihat bukti otentik, fakta, satu putusan pengadilan yang inkrah di mana di dalam putusan tersebut menyatakan klien saya Dr. Oki terpidana sebagai pelaku sindikat ya. Itu belum pernah saya lihat. Makanya kemarin saya datang
saya pengen ketemu pengacaranya DRG itu mau tanya, Bang, lo bilang klien gua ini sindikat ya, itu dasarnya apa? Kalau emang lo pengacara itu kalau ngomong harus memiliki alat bukti yang kuat ya. Anda bilang sindikat, Dr. Oki sindikat, mana buktinya? Apakah Dr. Oki pernah divonis dan mendapat putusan hukum secara inkrah bahwa dia adalah seorang sindikat? Tolong tunjukkan kepada saya. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan, namanya Anda fitnah. Kalau pengacara ngomong saja sudah fitnah, ya, bagaimana itu? Jadi saya kemarin tuh datang, kepingin tanya sama dia secara langsung. Bang Julianus, lo punya bukti apa kalau klien gue itu sindikat? Mana putusan hukumnya? Dr. Oki klien gue itu sindikat. Mana? Ya, kalau lo nggak bisa buktiin, artinya lo ngomong di media itu, berkoar-koar di media, itu namanya memberikan keterangan bohong kepada publik atau hoax. Anda nggak pantas dibilang pengacara. Kalau pengacara itu bicara berdasarkan alat bukti yang konkret, hitam putih, jelas, ya. Tapi kemarin waktu saya datengin, saya udah bilang sama semua pengacara, tolong kalau ada Julianus kabarin saya, kasih tahu saya mau ketemu. Tapi sepertinya saya lihat di TV dia ada di balik banyak bodyguard gitu ya. Padahal kan saya mau ketemu, mau ngajak ngomong secara profesional, mau tanya, bukan mau ngajak berantem. Kalau mau ngajak berantem ngapain di pengadilan? Gitu loh. Di pengadilan tempatnya pengacara sama pengacara berkomunikasi, ya. Itu dibolehkan kok. Saya selaku kuasa hukumnya Dr. Oki, ya, berdasarkan surat kuasa resmi diperbolehkan untuk bertanya kepada kuasa hukum DRG atas dasar apa klien saya dinyatakan oleh dia adalah seorang sindikat, ya, atas dasar apa? Kalau nggak punya bukti, nggak punya dasar, lebih baik jangan banyak bacot, ya, karena itu mempermalukan kredibilitas Anda sebagai seorang advokat. Seorang lawyer menyatakan sesuatu, menuduhkan sesuatu kepada klien saya di media tanpa ada dasar hukum yang kuat. Oke? Makasih teman-teman, saya harus kembali lagi bersama keluarga. Yang pasti doakan semuanya berjalan dengan baik, ya, dengan adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Nikita Mirzani memeras Dr. Eja Gladys dan Dr. Samira memeras Dr. atau Mbak Mopit. Itu narasi yang ada di dalam dakwaan jaksa. Nah, jadi Nikita Mirzani dilaporkan karena dugaan pemerasan, tapi kok yang mentransfer uang malah minta damai. Ya, si Manuel Bukti menelpon Nikita Mirzani di depan saya, kemudian diberikan teleponnya kepada saya. Saya ngobrol damai ya, dengan baik-baik saya lagi, oh aman itu dong, aman. Nah, sahabat channel, kalian harus tahu nih, kasus Nikita Mirzani ini sebenarnya terbagi menjadi dua peristiwa hukum yang berbeda. Yang pertama, soal uang 4 miliar yang katanya diberikan oleh Dr. Eja Gladys ke Nikita Mirzani, tapi apa yang terjadi nih? Nah, tidak ada pemerasan lanjutan, justru ada perdamaian. Bahkan video klarifikasi Dr. Eja ya menunjukkan bahwa semua serangan dari Nikita berhenti total setelah perdamaian dilakukan. Nih, lihat cuplikannya. Setelah itu, yang melihat itu, kita tidak ada penjelek-jelekan saya membeli. Betul. Tidak ada beberapa hari kemudian, tidak ada postingan jelek dari terdakwa di proses bagaimana kebiasaan. Betul. Sebenarnya bisa diselesaikan pada saat itu kalau Anda balas. Jadi begini, pada saat Nikita Mirzani meminta uang kepada saya, beliau terdakwa mengatakan kepada terdakwa Sulaiman Budi mengatakan akan dijembatani oleh dokter detektif. Akan tetapi dokter detektif malah kembali meminta uang senilai $2 juta Singapura kepada klien saya. Urusan sama Nikita $2 juta itu. Anda baru laporkan. Jadi Anda masalah sama Taufik atau masalah sama Nikita? Aduh.
Lalu muncullah peristiwa kedua yang sebenarnya terjadi setelah perdamaian antara Dr. Eji Gladys dengan Nikita Mirzani. Jadi menurut pengakuan Dr. Eji Gladys sendiri, beliau merasa terancam dan diperas kembali ya, tapi bukan oleh Nikita Mirzani langsung, melainkan oleh Samira. Nah, yang katanya meminta uang dengan nominal 2 juta dolar Singapura kepada suaminya. Nah, disinilah letak krusialnya ya. Pertama nih, yang dimintai 2 juta dolar Singapura itu bukan Reza Gladys, tapi suaminya. Padahal pasal yang didakwakan di kasus ini adalah delik aduan. Kemudian kedua, tidak ada perpindahan dana sedikit pun. Dan terakhir, yang paling bikin heran nih, kok bisa sih dua kejadian, beda orang ya, beda pelaku, beda korban, beda waktu dijadikan satu rangkaian tuduhan, sindikat pemerasan. Nah, jadi menurut hemat netizen Asian Doll, dakwaan terhadap Nikita Mirzani secara material ini menjadi sangat lemah ya. Karena antara kejadian pertama dan kejadian kedua itu tidak saling berkaitan secara hukum dan kronologi. Jadi ini seperti memaksa dua puzzle yang berbeda kotak ya untuk disusun dalam satu gambar, padahal tidak nyambung. Nah, jadi buat kalian yang masih bingung nih, kasus ini bukan hitam putih, tapi ada nuansa, ada logika. Kalau kalian merasa ini penting buat orang tahu dan teredukasi ya, silakan bantu share video ini, follow akun netizen Asian Doll, dan kita bedah sama-sama ya kasus-kasus viral dari sisi sosial dan hukum.